Oke, teman-teman semuanya, ini udah mulai, udah mau mulai. Ini sudah ada yang bergabung. Ada Mbak Alfu Laila Zamil. Selamat datang Mbak Alfu. Kita tunggu teman-teman yang lainnya dulu untuk gabung ya. Nah, ini ada Bang Fidika udah bergabung ya. Kita invite dulu. Nah, udah. Nah, Halo, Mbak. udah. Ya, udah. Mohon maaf Mas, tadi itu Oh, agak gangguan sinyal karena oh, baru ya, ya. baru pindah dari acara sebelah Oh, di ya, Zoom. sorry, nggak masalah kok. Ini di Ya, mana, Mbak? oke. Di Surabaya atau di mana? Eh, Enggak, ini lagi di Mojokerto karena Oh, pandemi. Biasanya kalau nggak pandemi ya di Malang. oh, di Malang. Keren Surabaya Iya. karena saya taunya Dina itu di Surabaya. Oh iya, temennya nih Dina. Ini kayaknya udah mulai banyak yang gabung. Eh, saya sapa teman-teman dulu ya. Selamat Oke. malam teman-teman. Kali ini kita dari Perempuan Membaca ngobrol bareng Mas Firdika. Panjang banget ya manggilnya Mas Firdika. Mas Firdi gitu aja ya, biar agak Ya, pendekan ya gitu dikit. aja. Nah, panggilannya itu kok. Ya, Mas Firdi. Mas Firdi ini penulis Menjerat Gus Dur yang bukunya fenomenal banget, trending banget di akhir 2019 ya, kalau nggak salah. Benar? Ya, 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 Mbak. akhir 2019. Cerita dikit, waktu itu di Desember 2019, waktu bukunya lagi booming-boomingnya, saya pas Hmm? lagi ngerjain tugas akhir, tapi udah Oh, kemecer. Istilahnya kemecer itu apa ya? hmm. Pengen banget baca bukunya, tapi nggak ini harus ditunda dulu karena kalau beli dulu alamat ini tugas akhir nggak saya kerjakan. Akhirnya Iya, Mbak. ketunda, Makasih, Mbak. ketunda, malah lupa. Ternyata di bulan apa kemarin? Bulan Juni, ya bulan Juni itu Hmm? ada giveaway hasil dari kayak webinar gitu, ada Oh, giveaway-nya, suruh nulis itu. essay, terus akhirnya ya nulis essay terus akhirnya dapat giveaway itu. Siapa yang ngadain, Mbak? Terus, ya itu dari IPNU IPPNU. Oh, Yang ada oke. giveaway-nya IPNU IPPNU. Rezeki anak nggak solehah, akhirnya dapat bukunya Mas Firdi. Terus baca, dapat nggak sampai semingguan. Terus akhirnya bukunya dipinjam sama teman sampai sekarang. Ya, Oke. yuk, karena kayaknya udah banyak yang gabung, langsung dimulai aja ya. Ya, ya. Diucapkan datang kepada Mas Firdi. Selamat malam Mas Firdi, apa kabar? Ya. Lagi nggak begitu sehat sih karena lagi batuk. Mbak gimana, Mbak, kabarnya? Oh, oh ya Mas Firdi, maaf ya lagi nggak begitu Nggak, sehat, santai tapi aja. nyempet-nyempetin, nyempet-nyempetin buat ngobrol bareng Perempuan Membaca. Semoga lekas sembuh. Oke, Mbak, sorry Mbak, Ini kayaknya posisi apa ya mendingan di horizontal, di vertikal deh. Soalnya di ini, vertikal aja. iya, soalnya Iya, agak tadi ada yang nanya susah tuh, banget Mbak. ya. Nah, Oke, gini aja. Soalnya ini itu apa colokan headsetnya oke. di bawah. Oh, gitu Oke, ya. ya. Jadi agak ganjel gimana gitu, tapi nggak apa-apa. Oke. Alhamdulillah kabar saya sebenarnya agak pusing sama agak kurang sehat, tapi nggak apa-apa. Ini Mas Yudi lagi di mana? Di rumah kok, nggak kemana-mana. Oh, lagi di rumah aja, nggak kemana-mana. Iya. Eh, Oke,
Langsung teman-teman, sebelumnya kayaknya tanpa perlu memperkenalkan Mas Firdi, semuanya udah kenal ya Mas Firdi ini siapa. Terus tambahan aja, Apa? Mas Firdi ini juga penulis di kolom alif.id. Saya tadi nemu tulisannya di alif.id, Itu buat promo aja, ada Mbak. 13 ada 13 Oh, artikel, ada bisa 13 ya? dicek ya. Nah, Ya, ada 13 artikel, bisa dicek. Tadi yang saya ingat judulnya itu ada daftar gerakan mahasiswa yang pro dan anti Gus Dur, oh terus iya. ada bahas pokoknya banyak lah yang seputar Gus Dur itu. Nanti bisa Hmm, dicek sendiri ya sama teman-teman. Oke, oke. sesuai dengan judulnya, setajam pembacaan, sedalam tulisan. Ini judulnya agak melo-melo dikit. Keren lah, saya aja nggak bisa bikin Pertanyaan judul. Loh, iya itu waktu bikin judul itu diskusi dulu sama Oh, Ningdina boleh. ini. Makanya saya beri Mas Firdi 3 opsi karena saya sama Ningdina juga bingung. Ini judulnya yang bagus kira-kira yang mana. Terus Mas Firdi opsinya jatuh ke tadi judul yang dibikin acara ini. Oke. Pertanyaan pertama langsung ya ini. Karena Oke. judulnya sejam pembacaan, maka pertanyaan Saya manggilnya pertamanya Mbak apa adalah nih? Mbak aja, ya Ya, Mbak Mbak aja. apa maksudnya kan tadi namanya panjang tuh. Oh ya, Oke. namanya Mbak Hikmah. Oh, Hikmah aja. Oke. Oke, Mbak. Oke. Gimana, Mbak? Eh, Menurut Mas Firdi, membaca kritis itu gimana sih? Apa ya? Kalau dalam membaca gitu. eh Kalau gini, kalau misalnya jurnalis ketika saya waktu lagi masih di pers kampus, saya mikirnya kalau baca berita itu saya berpikir gimana cara wartawan ini mendapatkan uh, kutipannya, gimana dia bisa dapat wawancaranya. Saya selalu mikir kayak gitu karena kutipan kan nggak asal main apa kayak doorstop gitu kan, tapi kan juga ada yang misalnya butuh effort lebih. Misal kalau misalnya liputan investigasi itu kan kita jadi mikir juga ini gimana sih bisa wartawannya liputannya kayak gimana kok, atau minimal bisa meyakinkan untuk mau ngomong seperti ini. Nah itu kalau dalam apa ya, kalau dalam jurnalistik saya selalu ya sampai hari ini sih kalau baca apa tulisan jurnalistik gitu kok berita pasti saya akan selalu mikir kayak gitu kak. Tapi kalau misalnya baca buku teks biasa sama sih apa, semakin saya baca semakin tidak tahu. Jadi ketika banyak baca gitu, ketika baca misal contoh saya lagi baca Surveillance Capitalism itu Susan Zuboff yang nulis. Nah di situ dia ceritain bagaimana kapitalisme hari ini yang memata-matai ya perilaku kita, behavior kita dan segala macam dikalkulasi. Dan tapi ternyata dia udah bilang bahwa ada kok sebenarnya ini udah diramalkan gitu. Kalau kita kan selama ini familiar dengan Orwell, dengan 1984, 1984 kan, ya kan, tentang yang apa ada ada pemantauan berlebih dari pihak penguasa. Tapi ternyata sudah ada juga yang nulis lebih tepat dengan kondisi hari ini, surveillance capitalism, yang bagaimana sebuah mesin itu apa ya memata-matai, kemudian mempelajari behavior kita, perilaku kita, dan kemudian menjualnya. Nah itu ada Walden 2. Saya bacanya, saya baru tahu itu dan kemudian baru beli di Kindle tadi tapi belum sempat baca. Ya kayak gitu maksudnya, dalam membaca biasanya kita nggak cuma sekadar membaca misalnya atau bahkan hafalan ya, karena kan kalau saya anak sejarah dulu waktu waktu apa waktu SMA tahunya sejarah tuh hafalan ya, kapan di mana Iya, siapa gitu kan. Tapi ternyata saya juga gitu. ya tapi ternyata begitu masuk di pers kampus dan saya lebih banyak terpengaruh di pers kampus lah ya kehidupan saya. Ya saya baca bahwa ternyata uh, dia bereferensinya dari mana, terus kenapa bisa kayak gini. Dan kalau dia bisa misal gini, Soekarno kayaknya anak sejarah ya. Jadi Iya, ya contoh nggak contohnya apa-apa, biar nggak biar apa-apa. gitu-gitu aja. Misal Soekarno gini, Soekarno nulis tentang Sarinah. Dia bilang kondisi perempuan di Indonesia saat itu apa ya, kayak percampuran antara Dewi dan Sitolo. Satu sisi dia something, tapi di sisi lain dia nggak boleh
nggak boleh, jangan kan untuk misalnya sekolah ya, tapi untuk bergaul aja nggak boleh. Itu menurut saya itu di tahun 40-an dan sampai hari ini pembacaan Soekarno akan situasi saat itu kan sampai menurut saya sampai hari ini masih bertahan. Dan kenapa kita mesti kritis ketika membaca ya kita juga harus membandingkan kontekstualisasi hari ini. Ya itu sih menurut saya yang paling penting kalau membaca kritis ya. Bukan cuma hafal kemudian menjadi pengetahuan, justru dari dari bacaan kalian sepertinya atau ya kami lah saya sendiri gitu misal kalau baca selalu mempertanyakan lagi kenapa penulis ini bisa tulis kayak gini, dia apa sih bacanya, dia referensinya gimana atau prosesnya kayak gimana, dan paling penting adalah kontekstualisasinya. Karena tanpa kontekstualisasi hari ini gitu ya buku Soekarno atau buku-buku sejarah lainnya ya akan mati. Maksudnya ya kan dia bertahan sampai hari ini karena kita bisa mengkontekstualisasikannya. Oke, mungkin ada kondisi yang berbeda, tapi ternyata problemnya tetap sama. Misalnya ada patriarki, kemudian ada feudalism, terus apa bagaimana caranya untuk ya kayak gitu-gitu, Mbak. Oke, Kalau teknisnya, ini ngobrol sama Mas Fidi ini kita kayak dapat kuliah sejarah dikit-dikit ini ya. yang paling gampang lah, karena Oke, jurusan saya itu meskipun kepleset sih, ya. masih jurusan sejarah. Ini BTW ada teman saya yang Ya, juga jurusan sejarah lagi gabung ini. Ada uh, saya biasanya di manggilnya Malang. Dek sih. Ya, ini ada namanya Ulfa Maria. Ini di Ulfa, ini juga dari pendidikan sejarah di Universitas Negeri Malang. Terus ada di Kolbia juga sama dari jurusan dan juga universitas yang sama. Selamat Masuk sejarah tuh bertemu nggak punya masa depan, punya masa pendidikan lalu. sejarah squad. Ya, ya, ya. Eh Gini, kalau Ya, dari yang diutarakan Mas Firdi tadi, karena memang mungkin Mas Firdi backgroundnya jurnalis ya, jadi kayak membaca itu nggak sekedar cuma dibaca sekilas lewat, baca sekilas lewat kayak gitu. ya, Jadi benar-benar yang membaca terus dicermati, bahkan sampai ada beberapa orang yang membaca itu sekaligus menemukan celah. Nah, celah maksudnya itu apa ya, kayak yang diungkapkan Mas Fidi tadi, gimana sih kok bisa penulisnya itu kayak gini, atau kira-kira kenapa penulis ini ngangkat topik ini, atau ada nggak sesuatu yang unik yang perlu dikembangkan lagi, atau sesuatu ya. yang perlu dikritisi. Nah, kalau dari Mas Fidi sendiri nih, dari bukunya yang menurut saya kaya banget informasinya, kalau Mas Fidi ini gimana sih menemukan celah dalam tulisan itu? Kok sampai bukunya sekaya itu informasinya? Saya sampai heran, ini orang kok bisa nulis buku kayak gini? Ya Mas Fidi. Eh, apa ya? Kalau misalnya dalam ini dalam sebelum proses nulis ya, misalnya dalam proses baca dulu lah ya. Kayak tadi kan kita selalu mempertanyakan misalnya teknisnya bisa di apa underline atau segala macam, tapi paling penting juga misalnya membandingkan sih, membandingkan bacaan. Saya sering juga resensi dan beberapa kali dikirim ke media nasional macam Kompas atau Tempo, dan menurut saya penting juga misalnya kalau kalian membaca dan kemudian mau jadi penulis gitu kan, latihan terpentingnya adalah resensi, dan di resensi itu bukan cuma merangkum gitu apa yang penting apa yang, tapi kan juga ada yang membandingkan satu perspektif dengan perspektif lainnya. Misal subjeknya sama, misal uh, apa ya sejarah lagi ya apa, misalnya Ya, ya nggak kita apa-apa. bahas 65 gitu. Sorry deh, jangan kayak gitu. 45. 45 ini sejarah satu sisi ada yang bilang ini yang menentukan adalah kelompok-kelompok tua macam Soekarno dan kawan. Tapi ada juga yang bilang risetnya kayak Ben Anderson Revolusi Pemuda, dia bilang ya ini adalah anak-anak muda. Ini kan bisa dipertentangkan satu sama lain. Atau ya dicarilah gimana bedanya kemudian kalau disintesiskan apa yang jadi terus apa yang masih bisa dipertanyakan gitu. Kalau dalam menulis yang tadi ya sama sih Mbak, baca dan riset juga. Kalau buku Gus Dur sampai hari ini saya pikir ketika baca biografi Gus Dur gitu belum banyak yang membahas bagaimana kejatuhan Gus Dur. Terlepas nanti memang saya kebetulan juga menemukan dokumen itu ya, tapi kan
sampai hari ini belum ada yang secara akademis, paling juga kesaksian-kesaksian. Ya dalam sejarah kalau kesaksian itu kan subjektivitasnya tinggi. Ya, ya bukan cuma sejarah lah, dalam apapun gitu ya, dalam mental jurnalistik kalau cuma kesaksian tapi nggak ada buktinya itu kan sangat subjektif dan ya dipertanyakan kebenarannya, keabsahannya. Nah, saya kemudian ya pasti baca dulu, kemudian ada sisi yang celah gitu. Oh ternyata ini belum, dan kebetulan juga saya dapat ya. Yang saya pertama lakukan adalah riset data-data sekunder, misalnya ngumpulin clipping-clipping koran, majalah. Jadi di rumah tuh ada sekitar 5 sampai 10 kilo tumpukan risetan saya, koran-koran dari berbagai media. Ada 5 atau 6 media saya ya mau lihat tadi perspektifnya. Misal demo-demo Gus Dur yang tadi Mbak bilang ada kelompok pro dan itu ada yang kontra. Itu di satu media misalnya Kompas sebutnya ya cuma berapa kelompok mahasiswa yang disebut, sedangkan yang di kelompok lain berapa, kayak gitu-gitu. Tapi ya gitu Mbak, cuma menurut saya yang menemukan dalam proses menulis itu yang lebih menarik yang tadi pertanyaan Mbak ya di buku pertama saya sih itu Gus Dur juga. Kalau itu kan memang secara kebetulan ya, buku kedua itu yang menjerat Gus Dur kan kebetulan juga dapat dokumennya. Kalau buku pertama kan tentang forum demokrasinya Gus Dur. Nah, ketika saya pertama menemukan dokumen clipping-clipping lah, clipping-clipping ini ada tumpukan forum demokrasi gitu di PBNU di perpusnya. Nah, kemudian saya juga baca autobiografinya Gus Dur, biografinya Gus Dur, bukan autobiografi, biografinya Gus Dur, dan di situ forum demokrasi cuman dibahas 4 atau 5 halaman. Jadi kan ini menarik. Apa sih forum demokrasi? Kenapa dibentuk? Ya, pertanyaan-pertanyaan gitu. Biasanya 5W1H sih. Tapi kalau saya di apa? Kalau saya di jurnalis gitu waktu di Gatra ditekankannya selalu how dan what. Kalau what dan segala macam itu fakta keras, tapi bagaimana mencari proses bentuknya gitu, bagaimana dan mengapa, itu yang paling poin lebih lah penilaiannya. Kalau liputan dua why dan how itu dapat banyak ceritanya, itu jadi poin lebih kalau waktu saya di Gatra gitu Mbak. Oke. Jadi emang itu ya, saya beberapa kali dengar istilah why ini digaungkan beberapa orang, nggak hanya di jurnalis, maksudnya banyak orang-orang yang find your why, atau ketika kita mau melakukan sesuatu kan mesti dibesani find your why dulu. Ternyata di jurnalis juga sama, yang ditekankan adalah how dan why-nya. Nah, karena mungkin why, ini saya jadi penasaran. Buku pertamanya kan nulis tentang Gus Dur juga nih. Kemudian yang kedua menjerat Gus Dur. Nah, ini why-nya kenapa sih Mas Firdi kok dua bukunya ini menulis tentang Gus Dur? Apakah Mas Firdi memang secinta itu dengan almarhum Gus Dur gitu? Tadinya kalau misalnya apa ini saya nggak begitu tahu banget ya Gus Dur itu gimana. Ya sebelum saya skripsi aja, karena dulu ya sekedar tahu. Tapi ada tadinya saya dulu mau nulis tentang SOPSI ketika skripsi. SOPSI itu organisasi buruhnya PKI ya, dia kan gerakannya sampai kemudian dapat THR, kemudian ada cuti, itu kan berkat SOPSI kan. Tadinya mau meneliti itu, tapi kendala biaya karena saya anak bidik misi. Kalau ngeprintnya itu mahal, itu satu lembar 3.000 di Perpusnas. Jadi saya pikir ya kalau ditanya jujur kenapa kemudian menjadi Gus Dur, ya pertama biaya risetnya murah dan orangnya masih hidup ya. Karena kan dua buku saya ini sebenarnya agak-agak jurnalis sebenarnya, karena lebih banyak metode wawancaranya. Saya harus menemukan pelaku sejarahnya, saksi sejarahnya, seperti apa ceritanya dia, dan kemudian kalau dari saksi ini ya tentu saya tidak bisa langsung tulis ya. Saya harus konfirmasi dulu. Misal ada beberapa narsum saya yang di buku itu kan ada yang dua orang yang nggak mau disebut namanya. Waktu itu dia bilang gini contohnya, dia bilang Wiranto tuh dapat surat kayak semacam super semar untuk mengambil alih pemerintahan dan macam-macam. Oke, itu
uh, agak kredibel karena saya tahu backgroundnya itu dia di militer, tapi kemudian saya butuh konfirmasi apa benar tindakannya gitu. Tapi kemudian saya cari beberapa orang Golkar yang pernah terlibat atau di lingkaran militer yang terlibat dan bilang itu benar, ya udah saya baru bisa pastikan itu bisa layak dikutip karena ada satu orang lainnya yang bilang statement itu benar, kejadian itu benar. Jadi bukan cuma klaim. Kalau cuma ya misalnya bisa juga sih dikonfrontir gitu ke Wirantonya langsung, tapi kan ada banyak kendala, misal ya semacam teknis sih, perizinan segala macam dan lama kayaknya yang kayak gitu-gitu. Jadi yang cepat konfirmasinya ya ada saksi yang tahu itu cerita lain dan saya harus cari tahu itu. Dan jangan dikira dua apa di buku itu cuma dua narsum doang yang apa off the record, ada banyak sebenarnya. Ada yang tapi dia nggak mau ditulis, jadi istilahnya kayak ngasih background. Jadi ngasih background cerita. Ada beberapa menteri yang jujur yang nggak mau, nggak, ya saya nggak tahu pertimbangannya apa, mungkin karena ini sangat penting bagi dia gitu, jadi entah nyawanya akan terancam atau apa, tapi dia bilang saya background aja ya mas, saya nggak mau dikutip, saya nggak mau disebut juga di situ jadi apa anonim atau apa, tapi saya kasih ceritanya segala macam. Jadi kalau kurang lebih ada 10 lah yang orang yang akhirnya cuma maunya kasih background aja gitu. Iya. Ya, saya pas saja baca bukunya kan ada beberapa nama yang memang nggak disebut karena saya pikir mungkin isu ini masih sangat sensitif ya Ya karena karena orangnya masih pada hidup. beberapa orangnya masih pada hidup Ya. Dan namanya juga tertulis dengan amat jelas. Ya. Jadi mungkin yang mau yang memilih untuk tidak disebutkan namanya juga mikir-mikir panjang gitu. Ya. Kecuali Oke. saya aja emang yang nekat. Iya ya nggak apa-apa. Tapi saya pernah dengar bahwa memang penulis itu harus nekat, apalagi penulis isu-isu politik sejarah kayak gini. Sebenarnya saya juga suka nulis, tapi nggak apa ya, mungkin kurang berani aja. Maksudnya kurang berani untuk senekat Mas Firdi. Yang saya ini sampai mikir, ini Mas Firdi setelah nulis buku ini pernah nggak sih dapat teror-teror semacam itu? Saat nulis ya, tapi setelah terbit enggak. Ya, nggak setelah terbit enggak. Oke. Itu sebenarnya pertanyaan pribadi saya yang nggak ada dalam kisi-kisi, tapi nggak apa-apa. Ya. Oke. Terus yang selanjutnya, ini saya sambil lihat catatan ya, karena saya sadar diri kalau pelupa. Selanjutnya itu ini, karena dari judulnya adalah setajam pembacaan sedalam tulisan, maka menurut Mas Firdi nih, sepenting apa sih kita kritis dalam membaca untuk menghasilkan tulisan yang dalam, untuk menghasilkan tulisan yang kaya gitu. Oh ya, ini selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung. Ada Ning Uswah, ini admin website Perempuan Membaca, sekaligus admin Twitter kayaknya ya. Yang waktu itu Mas Firdi sempat notice di Twitter. Iya. Monggo Mas Firdi. Jangan kritis dulu, maksudnya jangan sampai ke tahap kritis, tapi bagaimana membuat membaca itu sebagai sebuah kebutuhan, menurut saya itu juga poin utamanya sih, karena bagaimana kita mau kritis kalau kita sendiri nggak suka baca. Iya ya, benar-benar. Iya, nggak ya, jangan kan suka, misalnya tertarik dulu dengan buku apapun lah ya, yang biasanya kan orang memulai membaca mulai dari yang buku kalian suka. Misal ada teman saya dulu yang memang jurusan misalnya sastra Indonesia, jadi dikasih bukunya novel, tapi lama-kelamaan dipaksa untuk baca filsafat, sejarah dan segala macamnya. Nah itu sih yang menurut saya yang paling penting, membuat orang tuh suka dulu dengan bacaan, dengan membaca. Dan kalau ditanya kenapa, saya juga nggak tahu sih, misalnya kenapa jadi suka baca dan untuk apa membaca, tapi setidaknya menjalankan perintah Tuhan pertama kepada Muhammad kan. Iya. Ya, membaca ya, itu Mbak. Dan ketika sudah mulai suka membaca, tahap selanjutnya memang di challenge sih, nggak cuma buku yang yang tadi sesuai minatnya aja atau sesuai background kampusnya, misal jurusannya apa. Menurut saya harus di challenge untuk, karena pengetahuan dan pendidikan secara umum itu kan tujuannya dibangun untuk menyelesaikan masalah
menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, di masyarakat itu kan nggak fakultatif. Itu kan Iya. nggak cuma misalnya ya anak sejarah sejarah aja, terus ini sejarah juga nggak jelas tujuannya apa sih. Misal ngomongin pertanian, anak pertanian aja kan nggak juga. Kadang anak pertanian juga butuh tentang politik pangan dan segala macam, jadi dia tahu. Ya itu, kalau kemudian kritis ya tadi itu sebenarnya dilatih, Mbak. Kalau misalnya baca kemudian kita nggak, ya butuh ekosistem sih, butuh teman yang bisa men-challenge Mm-mm. gagasan. Ketika udah baca kan biasanya diskusi kan, resensi kemudian diskusi, dan kemudian dalam diskusi itu kan yang tadi pentingnya beragam background gitu. Kalau saya dulu di Pars Kampus kan ya emang sih mayoritas sejarah, tapi kemudian ada anak sastra, kemudian ada anak sosiologi, jadi kan pertanyaan mereka kadang-kadang nggak terpikirkan sama saya, dan kemudian oh ya ini kenapa bisa kayak gitu, kenapa saya nggak bisa menjelaskan kayak gitu ya, yang gitu-gitu. Jadi ketika pertama tahapnya adalah dibuat dulu suka dengan membaca, kemudian uh, mulai men-challenge diri, lepas dari apa yang kalian suka. Misalnya cuma yang tadi saya bilang, kalau cuma suka sastra sastra aja enggak gitu. Kemudian ada temennya, ada lingkungan ekosistemnya yang membentuk, dan uh, terakhir mungkin baru tahap bagaimana kita bisa mengkritisi itu dalam membaca. Sebenarnya dalam proses membaca pasti nggak harus yang kayak saya sebut ya, misal alami aja sih, maksudnya kenapa sih bisa kayak gini, emang kenapa sih kayak gitu sih. Tapi kalau memang Ya. harus ada tahapan, saya pikir ya kurang lebih tahapannya kayak gitu, Mbak. Oke, berarti memang pertama harus cinta dulu ya, harus Ya, suka baca dulu. dipaksa Mm-mm. lah. Ngomong-ngomong tentang anak sejarah harus baca sejarah doang, maksudnya eh benar yang dikatakan Mas Yudi bahwa permasalahan kita memang kan nggak fakultatif ya. Ya Ya, ini saya nggak bisa ngebayangin. Saya sebagai anak matematika masa iya saya harus ya, eh, wah keren. menyodorkan rumus-rumus yang sebegitu banyaknya Iya. kepada Kalau Mbak masyarakat. baca Tan Eh, Malaka yang apa? Madilog di ya Tan mm, Malaka itu membahas geometri matematika sebagai logika. Bagaimana memecahkan masalah kehidupan. Karena Iya, saya menarik. ya sebenarnya karena memang esensi dari matematika itu bukan menghitungnya, tapi Ya, nalar nalar berpikir kita yang memang diasah di situ. hmm, Oke, ini jadi bahas matematika skip. ini nggak apa-apa, saya Eh, juga tahu kalkulus. ya, oke. Kemudian selanjutnya setelah apa? Setelah suka, kemudian mulai challenging diri ya. Jadi nggak hanya suka baca yang itu-itu doang gitu. Hmm, Saya dulu awal suka baca ya baca buku yang agak melo-melo gitu, terus baca fiksi. Lama-kelamaan kok bosen juga, akhirnya ya mulai baca buku-buku lain. Nah ini yang di nomor 3, cari teman atau bahasa kerennya sekarang itu support system ya, cari circle ya, yang mendukung. Hmm. ya. Nah ini kebetulan komunitas perempuan membaca ini terdiri dari para perempuan yang luar biasa menurut saya karena mayoritas ibu-ibu ya, kecuali saya Wah, dan beberapa keren. orang mbak-mbak, kecuali saya dan beberapa orang mbak-mbak yang memang belum menikah. Jadi ibu-ibu ini di sela kesibukannya untuk ya ada yang ngajar, kemudian ada yang ngasuh pondok pesantren, ada yang tentunya tetap ngurusin anak dan lain sebagainya. Itu masih menyempatkan diri untuk membaca dan itu setelah membaca ada kewajiban untuk nulis resensi. Ya. Nah, seperti yang dikatakan Mas Fidi tadi di awal bahwa salah satu latihannya ya nulis resensi. Nah, ini ibu-ibu hebat ini setelah baca juga nulis resensi, kemudian setiap harinya itu foundernya Neng Ivana itu akan nge-share tautan resensinya yang akan didiskusikan bersama di grup. Itu Ya, menurut saya circle yang amat positif ya ya, untuk bagus, membangun Mbak. Hmm. untuk membangun kebiasaan membaca dan berpikir kritis. Oke, selanjutnya kalau Mas Firdi nih biasanya baca buku itu berapa lama sih? Atau butuh waktu berhari-hari agak lama kayak saya? Atau memang membaca kritis itu memang butuh waktu yang amat lama? Tergantung, kalau saya tergantung temanya dan bukunya itu buku apa. Misal bukunya
cuma bahasa Indonesia gitu atau bahasa Inggris itu perlu waktu yang berbeda. Tapi gini, eh, ketika saya ya paling enak sih zaman mahasiswa lah ya. Maksudnya bisa Iya. bebas mau baca apapun, punya waktu banyak dan dulu tuh saya juga nggak suka baca tuh baru di kampus, di pers kampus dan dipaksa dan kemudian saya bikin rule sendiri untuk diri saya minimal 2 jam lah untuk baca itu ya nggak targetin halaman berapa paling minimal harus bisa dalam sehari itu 2 jam tapi apa itu apa ya kalau jadi bikin sampai itu jadi sebuah kebiasaan dan kebutuhan sampai misalnya gini kalau baca novel itu kan gak enak ya kan ketahan lama gitu misalnya 2 hari sehari aja ketahan kita nggak baca itu kan ribet maksudnya kita harus menghafal lagi ceritanya sebelumnya udah nyampe mana ya nah kalau baca novel kan kayak gitu kan ya bikin kayak gitulah misalnya sampai kemudian diri kita ini sampai kalau ninggalin baca tuh sayang banget sih ya nggak apa-apa lah cuman 30 menit gitu atau berapa halaman tapi setidaknya ada baca. Nah kalau kali ini saya khawatirkan sih dulu ketika saya lulus saya lihat beberapa senior saya di pers kampus ada yang masih rajin baca ada yang kemudian kerja profesional ya dampaknya waktu bacanya berkurang juga ya, tapi saya agak khawatir dan takut gitu kalau gue kok takutnya kayak gini nih jadi tumpul gitu sombongan ya jadi tumpul kalau nggak baca gimana sih gue mau ngapain gitu nah akhirnya gue tetap yang tadi minimal 2 jam dan belakangan kan 3 atau 4 tahun terakhir lah banyak buku-buku bahasa Inggris karena ini ada cerita menarik jadi kalau Boleh, boleh. Mas Taufik Ali Mas Ya, Taufik Ali yang kemudian lain nah 2016 saya lulus sebelum wisuda lah tapi udah lulus sidang nah dia dengan senior saya belum se-booming hari ini ya itu masih bahasa Inggris dan mereka diskusi dan saya cuma diam terus namanya Mas Toto bilang lu kok diam aja kamu nggak bilang pasti lu nggak bisa ya lu nggak bisa bahasa Inggris ya iya masa lu kalau ya Mas Habib bilang lu kalau cuma ngandelin terjemahan pengetahuan lu itu telat 1 sampai 2 tahun jadi saya kemudian langsung belajar itu dan banyak buku dan saya bikin kurikulum sendiri misal gini saya selalu kalau beli buku misalnya 6 atau 8 sekaligus tapi misalnya untuk 2 bulan atau 2 bulan setengah untuk stok saya misalnya 3 bulan baca buku non fiksi maksudnya baca 3 buku non fiksi kemudian harus diselingi dengan buku fiksi itu untuk refresh otak sih kalau target biasanya ya kalau saya nggak begitu sibuk banget sama kerjaan atau deadline atau rasa malas itu paling seminggu saya bisa selesai ya buku bahasa Inggris ya 400 halaman lah itu bisa selesai dan bikin review notes kadang kalau saya niat bikin catatan doang ya kadang kalau menurut saya menarik untuk saya resensi saya akan resensi tapi nggak selalu saya resensi karena kadang pengetahuannya itu menurut saya udah banyak kok ada saya cuma butuh apa sih tesisnya dia atau antitesisnya dia dari buku sebelumnya saya cuma mau lihat itunya aja kalau novel ya pasti harus baca dari awal sampai akhir nggak bisa di skip kan itu kalau ya gitu Mbak 2 minggu lah ini Mas Yudi nyebutin baca buku bahasa Inggris dalam waktu yang seminggu atau 2 minggu itu menurut saya buku kalau lagi nggak sibuk banget kalau misalnya full banget itu 2 minggu saya nargetin sih 2 minggu harus selesai jadi sebulan tuh minimal 2 buku seminggu buku bahasa Inggris selesai itu luar biasa banget saya baca buku bahasa Inggris itu karena mungkin memang apa ya banyak alibinya sih saya biasanya sering menjadikan alasan aduh sibuk ini sibuk itu jadi nggak selesai ya kalau saya paling ya 2 dan 3 minggu itu dan ledek gitu kan oh gitu ya oke.
terpacu. Eh, kadang-kadang insecurity itu bisa menjadikan kita untuk termotivasi ya emang. Ya, dan apa? Ya, saya punya anggaran sendiri gitu untuk beli buku. Mm-mm. Misal gini, gaji saya misalnya 1 juta. Jadi 15% dari gaji saya itu harus saya beliin buku. Gitu sih. Mm-mm. Oke. Karena dulu saya juga hidup Ini dari buku, Mbak. Dari apa? Jangan mahasiswa, saya anak bidik misi. Bidik misi dulu tuh sangat telat turunnya. Saya tergantung lah sama bidik misi. Tapi karena sering telat, kemudian saya beli buku dan ngirim resensi. Lumayan lah dulu di koran Jakarta. Di Jakarta dulu ada koran lokal. Dapat uangnya 280.000. Jadi misal harga buku 100.000, mm, saya dapat lebih 180.000. 180.000 ini bisa saya buat jajan sendiri atau biaya kuliah gitu, misalnya fotokopi dan lain-lain, atau barang makan bareng-bareng di sekret gitu sih. Jadi ya dari zaman ya, mahasiswa bertahan hidupnya dari itu doang. ya, salut banget sama Mas Vidi ini. Jadi itu ya teman-teman, keterbatasan kita dalam mungkin dari segi finansial ataupun keterbatasan waktu Ya, itu harusnya nggak menjadikan kita untuk dan jangan nggak jadi semangat alasan juga baca. kalau Heeh. misalnya apa keterbatasan ya finansial, kemudian malah beli buku bajakan. Jadi kayaknya seumur umur saya belum pernah beli buku bajakan. Oh iya, sekarang kan sudah ada aplikasi Ipusnas itu ya. Jadi buat Ya, teman-teman yang mungkin lagi kekurangan dalam segi finansial, mungkin bisa baca buku lewat aplikasi Ipusnas itu. Saya biasanya kalau memang ada buku-buku yang memang belum sempat kebeli juga baca di situ. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ya, kita jawab beberapa pertanyaan dulu ya, boleh ya? oke, Ini ada tadi yang pertama, ada Mbak Isna Al-Ghazali. Semoga beliaunya masih bergabung. Tapi ini nanti juga ada siaran ulangnya kok di YouTube. oke. Mbak Isna tanya, eh, Mbak Isna ini kalau diajak membaca itu kurang apa ya istilahnya responnya agak lambat. Tapi kalau diajak diskusi itu semangat banget. Nah ini kira-kira gimana ini ngatasinya Mas Firdi ini? Wah, kok saya enggak, kadang emang karakternya beda-beda, Mbak. Kadang ada orang yang rasa ingin tahunya itu dari ketemu dulu atau diskusi dulu baru dia baca bukunya. Sama kayak kita seminar gitu. Kadang kan nggak selalu kita pengen tahu lah kemudian ingin mendiskusikan. Kadang kan kita untuk menyimak kan, buat ada apa sih, ini pengetahuannya apa. Jadi saya pikir eh, nggak ada salahnya gitu. Tapi ya pasti kalau misalnya udah mendapat kayak tadi ada insight misalnya dari diskusi, kemudian ya Pak ya harus membaca. Apalagi sih kalau kadang kan orang tuh sepotong ya Mbak, misal gini, kalau diskusi kan kadang orang mengeluarkan, ya dia nge-reference gitu satu buku atau apa, tapi kan juga terbatas, konteksnya tertentu. Kadang kan kita yang apa yang baru, yang awam gitu, misalnya anak-anak baru gitu ya, anak-anak baru kuliah, ini kan jadi gampang aja, oh gitu ya. Terus tanpa kemudian juga nggak mempertanyakan lagi sebenarnya konteks tulisan itu apa sih, konteks ucapannya itu apa sih, konteks argumennya apa, dan kemudian kenapa dia bisa kayak gitu. Itu kan menurut saya menjadi apa ya, jadi stimulus rasa ingin tahu itu. Dan kalau mau tahu full ya harus baca, dan itu mau nggak mau harus dipaksa. Kayak saya bilang, saya juga nggak tiba-tiba dari kecil gitu suka baca kok. Buktinya saya UN dulu main PS, Eh, nggak Kalau belajar. Mas Yudi UN, kalau Mas Yudi UN main PS, saya UN sempet loh apa Oh, bawa buku waktu itu bukunya Terelia yang apa oh, sih? ya, Apa kayaknya kumpulan sajak-sajak itu saya selipin dulu di kolong meja. Jadi pas selesai ngerjakan matematika waktu itu, terus akhirnya bilang ke pengawasnya, Bu, saya izin baca buku ya. Tapi sebelum baca bukunya boleh diperiksa sama ibu dulu. Ini dijamin nggak ada contekannya. Itu karena ya. saya udah Nah, udah terus saya udah main PS, bahkan saya mengkritisi guru, kemudian 2 bulan nggak boleh masuk kelasnya. Tuh ada teman saya namanya Tommy, tanya ya. Oh ini dari tadi yang apa teriak-teriak Mas Kak Firdi ini ternyata temennya tau. Oke Ya oke. temen SMA, biarin aja. Oke. Ya gitu Mbak, jadi Eh, harus dipaksa sih mau nggak mau. oke. Jadi buat Mbak Isna kalau memang agak responnya agak lambat mungkin ya nggak apa-apa ya. Kayaknya Nggak apa nggak kok. apa-apa, nggak ada yang dosa juga.
maksudnya nggak ada yang berdosa dari Iya, kelambatan kita dalam membaca, mungkin bisa dipaksa dulu. Itu tadi saran dari Mas Firdi. Terus pertanyaan selanjutnya ini ada dari eh, Ning Vivi. Ini tanya gini, sebelumnya beliau mengapresiasi tulisan Mas Firdi yang saya sebutkan tadi, kaya banget akan informasi, iya, terus makasih juga juga. tajam. Hmm, Nah, ini mungkin tadi kan udah disebutkan motivasi nulis ya. Kenapa kok nulis tentang Gus Dur ya? Salah satu alasannya karena memang biaya risetnya lebih ya murah gitu dulu ya. ya. Nah, dulu kalau motivasi kenapa bisa sampai nulis setajam itu atau sedetail itu apa sih Mas Firdi? Kira-kira? Nah, tadi Pak, kalau dalam tahap sudah baca, kemudian nulis kan biasanya tadi belajar dari resensi kan, kemudian membandingkan. Dan kemudian butuh ada riset-riset lagi, biasanya kita cari sendiri biar memperkaya tulisan. Ya, segimanapun caranya kita harus dapat. Nah, kalau misalnya motivasi nulis kayak tadi, apa bisa sedalam itu atau apa, ya saya cuma apa melakukan apa yang harus dilakukan sebagai seorang orang pelajar aja karena kan pengabdian ya ada tridharma perguruan tinggi kan ada penelitian pengabdian segala macam dan saya tidak bisa mengabdi sebagai guru karena nggak bisa ngajar dan gajinya Iya ya, kecil. background pendidik. Ini Mas Firdi jujur sekali loh ya. Yo, jujur aja mbak jadi kalau Iya, 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 apa aja guru itu kan ibadah lah ya tanpa sebuah kepalsuan ya. guru itu kan ibadah tapi saya nggak bisa seperti itu dan ya mungkin pengabdian saya itu dan juga sebagai seorang terpelajar gitu ya kan kita juga punya tanggung jawab moral sosial dan intelektual ya saya merasa saya punya hutang besar kepada rakyat Indonesia karena saya bidik misi saya dibiayai oleh uang mereka gitu uang masyarakat uang rakyat jadi ya ya mungkin cara saya untuk dalam tanda kutip uh, menjawab kepercayaan mereka memberikan uang ke saya selama kuliah ya mungkin dengan menulis itu dan Hmm, menulis kan apa kalau kata Pram bekerja untuk keabadian kan iya. nah, gitu Oke, ini jawabannya nyebut Tridharma perguruan tinggi, terus dan lain sebagainya, pengabdian dan lain sebagainya. Ini jawabannya mahasiswa teladan banget ini. oh saya dulu kuliah 5 tahun IPK nggak nyampe ya nggak cum laude lah 3 sih dapat Eh, saya saya 4,5 tahun loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada yang dosa dari nggak kuliah apa-apa lebih dari 4 tahun. males aja masih betah di kampus Iya, oh. Karena kayaknya lebih enak jadi mahasiswa ya. iya tadi saya bilang waktunya Heeh. banyak Iya, waktunya banyak. Terus kalau mungkin bagi beberapa orang yang apa ya istilahnya punya privilege lebih ya, hmm, kalau jadi mahasiswa ya masih dapat uang saku gitu kan. ya Itu alasan paling jujur saya sih. kalau saya udah Ya kerja meski meski semester 9 di kantoran ya ya meskipun setelah nggak jadi mahasiswa juga tetap tetap dapat gitu. Ini ada lagi yang tanya, Mbak siapa ini? Mustamimul Rofikoh. Ya, ini mungkin kayaknya beliau telat gabungnya ya. Atau tadi ya nggak apa-apa mungkin tanya aja terlewat infonya. Membaca kritis itu seperti apa Mas Yudi? Jadi ini beliaunya pengen tahu sih. Ini membaca yang kritis, yang tajam, yang detail itu gimana sih menurut Mas Firdi? baca kritis pakai silet ya tadi lah saya udah sebutkan bahwa apa ya tadi kalau lagi baca ya selalu mempertanyakan kenapa bisa kayak gini bagaimana sih apa nulisnya kemudian kontekstualisasi hari ini apa jangan-jangan misalnya yang kita sebut misalnya tentang Soekarno apa jangan-jangan Soekarno saat itu ya so tahu aja bukti sampai hari ini beda kok kalau beda apa yang beda kemudian uh, ya hidup kan nggak dasen dan solen selalu nggak ini kan nggak sesuai nggak selalu beriringan kan jadi selalu ada masalah dan kemudian bagaimana kontekstualisasi dari buku Live-nya tadi ke jeda karena memang sinyalnya ini agak susah. Mas Firdi udah gabung belum ya? Nah, ini nih, udah.
Halo Nah, Mbak. udah. Maaf ya Mas Yudi ya, ini tadi Iya. kejeda. Soalnya sinyalnya memang nggak sebagus kalau di Malang. Oke, eh, tadi pertanyaan tentang membaca kritis kayaknya udah Iya. dijawab ya. Hmm. Udah dijawab. Terus meski tadi live-nya kejeda, tapi saya sempat nyatet pertanyaan selanjutnya itu dari Mbak Wilda Indah. Itu gini, gimana sih cara kita resensi, tapi kalau kita kurang paham dengan bacaan yang kita baca, kayak gitu. Ya, kalau nggak paham dengan apa yang dibaca, nggak akan susah resensi, Mbak. Itu sih ya, Bang. Yang apa yang paling paham, yang paling dasar kan ketika bacanya, paham apa yang apa, yang apa yang sedang dia baca dan paham isunya Mm-mm. apa. Kadang ya kadang memang nggak semua yang kita baca gitu paham. Misal gini, uh, saya lagi baca bukunya apa beberapa waktu lalu tuh kayak semacam artificial intelligence gitu modelnya. Nah, tapi kan saya nggak ngerti ya masalah itu ya karena saya tidak punya hari ini ya sekarang terlepas dari kampus saya nggak punya ekosistem yang tadi saya bilang nggak punya teman untuk challenge gagasan dan segala macamnya. Ya saya akhirnya baca bukunya acak tidak terstruktur gitu. Misal ya kalau kamu mau baca Marx ya kamu harus baca Hegel dulu. Nah yang terjadi di saya sekarang misalnya kayak gitu saya baca Marx dulu ya saya nggak tahu Hegelnya kayak gimana. Nah dalam konteks yang tadi saya bilang yang tentang artificial intelligence gitu ya saya nggak ngerti memang saya pengen penasaran kemudian saya beli dan saya nggak ngerti ya ya diksinya nggak familiar kemudian yang saya cari berikutnya maksudnya saya riset juga ketika baca masih. Ya. Halo Mbak, nah gimana? Iya. Nah, sinyalnya memang agak putus-putus ini ya, nggak tahu. Ini Ya. kalau setiap setiap saya mau live emang gini biasanya. Agak putus-putus tadi di Zoom juga sempat putus-putus. Oke. Oke. Intinya gitu ya. Jadi kalau memang mau resensi ya ya dipahami dulu mau nggak Ya. mau ya. Karena menurut saya juga gimana kita mau berbagi sama orang lain tentang pengetahuan kita kalau kita sendiri juga kurang Iya. paham tentang pengetahuannya itu. Ya, Mbak. Terus ini jadi belarah kemana-mana ya, Nggak nggak apa-apa. sesuai banget sama diskusinya. Ini terus saya yang mau tanya lagi, ini pertanyaan juga dari tim permohon membaca. Kan ada istilah amati, tiru, modifikasi gitu ya. Nah, menurut Mas Firdi nih, dengan background jurnalis, eh, proses ATM atau amati, tiru, modifikasi tadi dalam kreativitas berkarya itu seperti apa? Terus bedanya sama plagiarisme ini apa sih? Apa? Dengan apa? Dengan apa Mbak? Halo, Mas Iya Firdi, dengan apa? bisa dengar suara saya? Iya maksudnya bedanya tadi apa dengan halo? Iya kalau apa? Dengar nggak Mbak? Iya, ya dengar-dengar. Ya tadi saya agak kurang dengar yang bagian apa beda ATM dengan bedanya dengan apa gitu tadi saya Oh, kurang. bedanya ATM dengan plagiarisme. Oh, nah, oke. Okay. Menurut saya beda ya. Maksudnya, iya kita proses nggak usah jauh-jauh gitu. Misalnya dalam buat karya, tapi ya harus gimana? Nah, dalam perkembangan kita sebagai manusia pun itu kan sebenarnya juga ya anak kecil kan nggak bisa langsung bikin
atau bisa langsung lari gitu kan, atau bisa langsung apa gitu naik sepeda dan segala macam. Tapi kan dia juga pertama kan mengamati dulu gimana sih caranya orang berjalan, terus bagaimana orang itu meniru apa cara berjalan, dan kemudian baru mulai jalan. Mungkin nanti ketika di jalan gaya jalannya beda kayak gitu Mbak. Dan kalau lagi itu konteks ya, misalnya ini analogi kalau misalnya ya mati, tiru dan modifikasi. Dan kalau dalam apa dalam uh, salah bikin karya gitu, saya pikir nggak masalah, karena selagi kita memang tidak tidak benar-benar apa benar-benar menjiplak banget. Toh kalaupun misalnya menjiplak atau mengutip beda ya. Kalau misalnya dia persis sama dengan kita tapi dia punya etika akademis misalnya. Ya teman-teman, mohon maaf ya, ini beberapa kali kejeda. Ini entah tumben-tumbenan kok sinyalnya ini buruk banget. Padahal ini saya udah pakai Telkomsel. Nah ini Mas Yudi udah bergabung. Oke. Kalau Ya, di dekat rumahnya ya ada maaf tukang nasi goreng lewat nggak Mbak? Takutnya itu sedang menghack ya. karena wawancaranya sama saya. Ini saya udah Katanya pakai deh, ini ya, saya udah pakai Telkomsel loh, padahal ya siapa tahu biasanya di kan kalau dekat rumah Mbak ada tukang nasi goreng lewat itu bawa HT itu Intel ya. iya ya, Menghack. biasanya gitu. Ya, maaf ya teman-teman Oke. yang tadi sempat gabung terus live-nya beberapa kali kejeda. Mas Yudi boleh dong diulangi yang apa tadi bedanya ATM sama Ya, plagiarisme? saya pikir mati tiru dan modifikasi itu kan sesuatu Mm-mm. yang beda gitu. Dari ya kalau plagiat kan itu ya benar-benar apa menjiplak gitu. Kalau misal kalau dalam menulis ya entah kalimatnya, IED-nya sampai titik komanya itu sama persis dan tidak mencantumkan sumber, itu kan sebagai etika akademis ya, misalnya ya harus mencantumkan dong. Dengan tidak mencantumkan itu kan dianggap plagiat. Dan kalau amati, tiru dan mainkan, sorry, ini bahasa teman-teman saya mainkan ATM, saya pikir Pram juga beberapa kali meniru kok, meniru idenya gitu, gaya berceritanya Maxim Gorky, Ibunda. Dan Ibunda itu adalah kalau tidak salah novel pertama yang dia terjemahkan, dan kemudian untuk biaya nikahnya Pram. Setelah itu Pram nulis Bukan Pasar Malam. Agak ya beda sih, maksudnya ceritanya beda, tapi ada kesamaan ideologi, misalnya realisme sosialis gitu. Nah itu kan sebenarnya dia Pram mengamati keadaan juga, mengamati gimana sih keadaan ya ya misalnya keadaan risetnya lah ya. Di Gorky kan terus dia kan mengamati terus gaya bahasanya apa Gorky itu kayak gimana, Pram juga agak-agak mirip sebenarnya. Jadi ya nggak beda, itu satu hal yang beda. Yang satu misalnya kalaupun dia apa meniru tapi dia ada paraphrase yang tadi saya bilang apa mengubah kalimat biar tidak 100% copy paste Mm-mm. banget itu. Misal gini, kalau Iya, kalimat yang ditulis Gorky misalnya, Gorky kalimatnya aktif, nanti kita di paraphrase jadi kalimat pasif. Misalnya Pram memainkan bola, nanti ganti bola dimainkan oleh Pram. iya, Kayak gitulah. iya. Heeh. Ini paraphrase ini juga berguna banget bagi mahasiswa akhir yang biasanya Ya, tugas akhirnya kena bolak-balik sama Turnitin.
Oh iya ya, saya nggak pernah dicek. Oke. Saya dulu harusnya banyak netronitin itu. Oh, ya, mungkin ini juga apa sedikit cerita rezeki lagi-lagi rezeki anak nggak soleha karena waktu itu apa pendaftaran sidang tugas akhir itu mepet banget. Itu karena pembimbingnya udah apa ya, saya hampir nyerah udah ngejar pembimbingnya, terus akhirnya store apa file itu buat dicek plagiarismenya, ternyata pas banget 20% dan udah nggak pakai revisi lagi, nggak pakai deh yang namanya nerapin parafrase itu. Oke, lanjut. Ini kok jadi cerita tugas akhir ini. Nggak apa-apa, Mbak. Tadi itu di live yang pertama banget, saya sempet lihat beberapa komen itu yang gini. Aduh Mas Yudi panjangin lagi dong, gondrongin lagi dong rambutnya. Terus ada lagi yang tanya, sebenarnya pertanyaannya nggak nyambung sama temanya, tapi kalau mau dijawab juga nggak apa-apa. Apa? Kan masih dipakai Kenapa? kacamata. Kenapa pakai kacamata? Apa, Mbak, pertanyaannya tadi? Halo? Dari pertanyaannya apa, Mbak? Kenapa pakai kacamata? Ya, halo, dengar? Iya. Pertanyaannya apa tadi? Kenapa pakai kacamata? Nah, oke. Gondrongin lagi. Ya. Nanti sih. Ini kemarin udah panjang banget. Teman-teman, ya ampun ini saya sampai sungkan ini sama Mas Firdinya, sama teman-teman juga, karena bolak-balik ke Jeddah. Ini sampai saya nggak tahu ya kenapa. Nah ini Mas Firdi udah gabung lagi. Bentar. Ya, Mas Firdi, maafin. Ini Iya, nggak emang, apa-apa. Itu kan di luar duh, jangkauan kita. iya ya, itu uncontrolled ya. Oke, karena saya juga sungkan beberapa kali terjeda. Mungkin itu aja sih. Apa? Langsung closing statement dari Mas Firdi Itu? atau pesan buat teman-teman yang tadi udah sempat gabung live. Oh ya, ini nanti ada siaran ulangnya di YouTube. Jadi yang Oke. belum bisa gabung bisa melipir ke YouTube kalau tautannya udah dikirim. Yuk, closing statementnya. Oke. Apa ya? Kalau untuk baca dan nulis, menurut saya baca dan nulis itu kan nggak perlu keahlian khusus, nggak perlu bakat khusus. Cuma yang diperlukan kan bagaimana kita bisa konsisten, tough gitu, kuat kalau ada dapat, ya jangan kan untuk dapat ancaman dari luar lah, misalnya ancaman dari diri sendiri, misalnya rasa malas dan segala macam, itu pasti kan ada, dan ya paksakan sendiri, dan ya kita mesti keras sih, kalau nggak kayak gitu kita nggak akan bisa, ya nggak akan pernah melampaui apa yang kita mau. Ya lagi-lagi cuma angan-angan aja, gue pengen kok kayak gini tapi kok gue nggak bisa ya. Tapi ya paling penting ya menaklukkan diri sendiri dalam apapun lah ya, misalnya dari, ya ini kan konteksnya membaca dan menulis gitu, Mbak. Oke, ini teman-teman dapat pesan dari Mas Firdi. Yang penting adalah menaklukkan diri sendiri. Jadi seperti ceritanya Mas Firdi tadi, salut banget bahwa keterbatasan dalam segi finansial ataupun waktu dan lain sebagainya itu nggak boleh menjadikan kita untuk patah semangat dalam membaca dan menulis. Oke, makasih banget buat Mas Firdi Ya, yang malam ini makasih. udah meluangkan waktunya di tengah gak enak badan, mau ngobrol sama kita, kejeda bolak-balik pula. Ini mohon maaf, Santai-santai santai. ya ini apa, Mojokerto saya tidak sekota Mojokertonya Ning Uswah, jadi mungkin sinyalnya juga agak putus-putus kayak gitu. Oh Oke, ya nggak teman-teman, apa-apa. mungkin yang belum baca buku Menjerat Gus Dur bisa baca, pinjam temannya ya, jangan beli yang bajakan.
Iya. Karena nulisnya berdarah-darah gitu. Atau kalau memang belum ada uang, nabung dulu. Nanti bisa beli bukunya. Kayak gitu. Bergiveaway siapa tahu menang kan. Oh iya, heeh. Atau Iya. Mas Widi, kapan boleh boleh ngadain Apa? giveaway? Gak tahu Iya kapan-kapan. harusnya sama Mas Afik, soalnya saya nggak pernah, bahkan saya sendiri pun nggak megang buku saya. Oh gitu. Iya, ada di Mas Afik semua di gudangnya. Di Jadi bingung penerbitnya juga apa? kalau mau ngasih. Penerbit punyanya NU ya. Heeh. Iya, iya, iya. Iya. Oke. eh Oke, terima kasih. Makasih Mas Widi. Semoga Salam lekas buat kawan-kawan, sembuh. tetap semangat. Oke, siap. Ini teman-teman perempuan Ya, membaca dapat salam dari Mas Widi. Semoga Mas Widi lekas sembuh. oke, Nanti terima kalau kasih Mbak. apa link YouTube-nya udah di-share, nanti saya kirim ke Mas Widi gitu. Oke, makasih Terima Mbak. kasih buat Sip. semua yang udah bergabung. Semoga Malam. pandemi ini lekas berakhir. Semoga kita semua selalu sehat. Oke, selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.